podcast podcastnya DKP SMKN 2. Nah, di podcast perdana kita kali ini kita bakal membahas topik yang banyak banget dialami nih, apalagi di dunia pertemanan ya. Karena zaman sekarang teman tuh banyak banget gak sih jenisnya? Banyak jenisnya. Nah, dari mulai temen yang bad attitude, temen yang fake, temen yang suka bohong, bahkan temen yang sefrekuensi dan temen yang gak sefrekuensi. Pokoknya kali ini kita bakal dipenuhi dengan insight pertemanan yang sehat dan juga cara menghadapinya. Di sini aku Fatia sebagai host, tapi aku nggak sendirian nih. Aku bersama Zalfa sebagai co-host yang siap ngobrol asik bareng kalian. Oke. Topik kita hari ini bakalan ngulik banget soal pertemanan, karena kita nggak cuma bahas teman yang bad attitude, fake, bahkan yang suka bohong. Jadi kalau kalian punya masalah sama teman, bisa banget nih dapetin tips dari obrolan kita hari ini. Iya betul. Kita langsung aja mau kenalin tamu-tamu kita. Yang pertama ada Amira. Halo guys, aku Almaira. Yang kedua ada Darin. Yang ketiga ada Marsha. Halo guys, aku Marsha. Mereka punya banyak perspektif seru buat dibagi bareng kalian. Ya. Teh, Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. nah, puasanya lancar? Lancar. Pada puasa, Lancar. pada puasa. Puasa. Alhamdulillah. Kalau kalian gimana kabarnya? Jatuh sama Fatia. Alhamdulillah kita juga baik-baik aja ya, walaupun Baik. agak Aku tapi lemes sedikit, tapi gak apa-apa karena kita ditemenin sama ayang-ayang. Wow. ayang-ayang kita. Oke, Ganggu-ganggu langsung ya. aja. Bentar, aku mau nanya. Kalau itu kan judulnya Cinggodel ya, Iya. podcast itu. Itu tuh artinya apa? Jadi, Cinggodal itu diambil dari bahasa Korea yang artinya teman-teman. Oh, teman-teman. Pas banget gak sih sama tema kita hari Iya, ini, pas pertemanan banget. teman-teman. Pertemanan. Nah, kita langsung aja masuk ke segmen yang pertama, yaitu temen yang bad attitude. Sebelumnya. Oh iya, sebelumnya mau ini ya. Oh iya, lupa. Maaf, guys. Pokoknya maaf. Sebelumnya Ya, sebelumnya kita aku mau menyampaikan dulu sama kalian kalau di sini Arin ini teman kita yang sangat inspiratif dan memiliki pengalaman yang unik karena maaf, Arin memiliki keterbatasan dalam mendengar dan berbicara. Jadi nanti yang Arin sampaikan bakal dibantu jelaskan sama Sama aku dan Marsha. ya sama Ame dan juga sama Marsha untuk membantu memudahkan percakapan. Iya. Oke, langsung aja ke segmen 1. Segmen 1 yaitu temen yang bad attitude. Nah, kadang kita punya temen yang sikapnya jelek banget, bisa bikin kita ngerasa nggak dihargai kan. Nah, aku mau tanya dulu Alme ini. Nah, kamu pernah nggak ngalamin temen yang punya bad attitude dan gimana cara kamu ngadepinnya? Wow. Tapi Lama-lama udah beda tuh ya topiknya. bentar, Oh, ya. sebelumnya aku lupa nih, belum kenalin diri masing-masing. Gimana perasaannya diundang ke podcast? Oh, kalau aku dulu ya. Iya, boleh. Aku senang banget bisa gabung di podcast kali ini. Jaga sih Bar. Iya benar banget, senang banget bisa nyobain podcast pada kesempatan kali ini. Iya. Kalau Darin, perasaannya? Tetapi tidak semangat. Katanya senang tapi merasa gugup juga. Oh, sama kayak kita. Salah, kita juga gugup. Kalau Marsha gimana perasaannya? Udah ya tadi udah. Oke, lanjut, boleh aja dijawab tadi pertanyaannya. Bad attitude ya. Temen yang bad attitude. Jujur pernah banget ya, apalagi kan temennya bad attitude itu ngeganggu banget kan ya. Tapi itu dulu sih ya. Iya. Hal pertama yang aku lakuin yaitu aku tuh harus tahu dulu kenapa dia tuh punya sikap buruk kayak gitu. Apakah dia lagi punya masalah cerita maaf, atau dia lagi punya kalau bahasa kasarnya stres gitu. Tapi kalau itu udah terus-menerus kayak gitu ya dan ngebuat aku gak nyaman, ya mending sih lebih baiknya atur jarak aja, atau jaga jarak dan kasih tahu ke dia kalau sikapnya itu ganggu ke aku gitu. Setuju banget, karena apa ya, kita itu harus saling menegur ya. Iya. Harus saling menegur supaya pertemanan kita juga jadinya enak. Tuh. Ada tanggapan Iya. dari Marsha atau dari? Aku juga pernah punya teman yang bad attitude dan itu tuh nggak enak ya. Sepengalaman aku tuh pernah duduk sama orang yang suka bilang kasar dan itu tuh nggak enak didengar soalnya dia tuh sering banget gitu bilang kasarnya. Jadi Tipe yang lembut ya. ya jadinya aku minta ke dia buat pindah tempat duduk dan setelah beberapa kali dibujuk akhirnya dia mau.
Dan begitulah cerita pengalaman aku tentang teman yang bad attitude. Iya. Supaya nyaman mungkin ya jadinya pindah aja, lebih kita yang ngejauh gitu. Ya, jadi kita menjaga space dari teman kita yang kayak gitu karena Jadinya buat bakal juga gak sih ya kitanya? bakal menebarkan aura negatif kalau misalnya yang kayak gitu tuh. Jadi ke kitanya jadi nanti juga ikutan bad mood apa segala macem. Dari Karena pernah bertemu oleh kau seperti tidak pernah aku tapi apa tidak tidak bersalah. Biar aku jelasin lagi ya, jadi kata Arin katanya aku pernah ngalamin, jadi mereka tuh cuek, julid, terus gak peduli tentang perasaan dia sekarang gitu. Terus menurutnya cukup nyakiti hati aku, tapi aku baiknya sembunyi gitu perasaannya. Terus supaya gak kacau masalahnya, meskipun masalahnya tuh belum diselesain gitu. Jadi intinya mah dia lebih memilih bener sendiri gitu loh. Iya, jadi Menghindari konflik ya. iya benar. Langsung aja ke segmen kedua. Kita bakal ngebahas temen yang baik dan temen fake. Ngomongin temen, pasti ada nih temen yang benar-benar baik banget. Mereka yang selalu ada ngandelin kita, tapi juga nggak pernah ninggalin kita. Aku mau nanya ke Marsha, apa sih ciri-ciri temen yang baik menurut Marsha? Salah satu ciri teman yang baik menurut aku tuh yang bisa ngertiin satu sama lain ya. Karena kalau misalnya ada salah satu dari kita tuh yang egois, itu tuh bisa dipertanyakan apakah dia itu teman yang baik buat kita atau enggak gitu. Contohnya teman yang baik tuh kalau misalnya dia tuh ngajak ke kantin, terus tuh kita tuh gak mau gitu ya, karena kita tuh punya kesibukan yang lain atau kita tuh lagi malas, tapi dia tuh maksa. Gimana? Dia tuh nggak maksa gitu. Oh, jadi kayak ya udah ditinggalin aja gitu, nggak ngertiin. Dimengertiin tuh kan Apa sih? contoh teman yang baik. Oh gitu. Oke. Lanjutin udah. Oke udah. Udah sih kayak gitu aja. Kalau menurut aku sih ya, aku juga sependapat sama Marsha. Tapi aku juga mau nambahin prinsip teman yang baik itu juga saling mendukung, saling membantu juga, dan tidak egois juga ya. Terus apa ya, kayak tidak menghakimi, kayak kita tuh apa sih menerima apa adanya oleh mereka gitu. Iya. Jolin, boleh kita nggak? Jadi kata Arin, mulutnya itu orangnya yang tulus, terus baik, lembut dan peduli, saling kerjasama juga, mengeluh orang yang kesusahan. Terus memiliki pengertian bagaimana perasaan kita dan bersikap sopan juga sih orang tersebut. Jadi intinya ya, temen yang baik itu pasti mau ada tanpa nunggu balasan gitu. Selalu ada buat kita kalau kita butuh. Iya betul banget. Oke, next aja ke segmen ketiga. Temen yang bohong dan temen yang bisa dipercaya. Nah, ngomongin soal teman yang bohong, ini juga topik yang penting banget nih. Kadang kita punya teman yang suka bohong dan itu bisa merusak kepercayaan banget. Sekarang kita coba tanya Arin ya. Nah, gimana sih cara ngadepin teman yang bohong? Kalau menurut kamu, apa yang harus dilakukan biar teman kita tuh bisa lebih jujur dan terbuka gitu sama kita? Sama Dijelasin ke Arin pertanyaannya. Menurut kamu kalau misalkan ada teman yang bohong itu gimana sih cara ngadepinnya? Aku pernah ketemu orang supaya dapat Terus aku hanya pura-pura percaya ya, pura-pura percaya padahal hatinya enggak gitu kan. Terus aku tahu cara baca gerakannya kalau dia tuh bohong gitu.
Itu juga hal yang itu juga topik yang penting ya, temen yang selalu ada buat kita baik itu senang ataupun susah. Nah Marsha, gimana sih cara teman-teman kita tuh bisa selalu ada dan langgeng gitu pertemanannya sama kita? Cara yang bisa kita lakuin tuh pastinya komunikasi ya, karena kalau misalnya nggak komunikasi ya kita tuh nggak tahu gitu ya kayak gimana sih orang itu tuh, apakah ada yang salah kah dari kita. Kok nadanya sangat ini ya? Kio. Agak gugup. Lanjut. Ya, jadi kata Marsha kayak apa ya? Ada Komunikasi, kesalahan iya dari- komunikasi itu Iya. penting teman-teman. Ya, biar Iya. tetap langgeng temennya. Aku juga sependapat sama Marsha. Jadi meskipun kita gak bisa kemana-mana nih, tapi ingin temennya tuh langgeng ya lewat HP kayak ngechat gitu atau apa Video telepon call. video call Atau ketemuan ya. Iya betul. supaya langgeng temennya gitu. Kalau misalnya ada acara spesial gitu ya kayak bukber gitu, coba buat ikutan. Iya, bukber Iya, ya, betul sekarang banget udah gitu. Menjalin silaturahmi itu tetap terjaga gitu ya. Iya. Jadi kuncinya komunikasi. Iya, komunikasi. Komunikasi itu penting banget guys. Jadi nggak cuman di dalam pertemanan aja, tapi dalam banyak lah. Jadi dari keluarga juga, dari pasangan gitu. Kunci biar kayak tetap harmonis itu Iya. komunikasi yang baik ya. Ada temanku tadi. Nah, aku dan aku ada apa betada apa betada aku tidak tahu apa betada. Menurut dia walaupun jarang ketemu ya misalnya bermain terus belajar bersama supaya langgeng gitu kan. Jadi kalau kita bisa jadi teman yang selalu ada, teman kita juga pasti bakal menghargai gitu ya. Tapi kadang kita juga punya gak sih teman yang gak sefrekuensi sama kita? Ada. Nah, Ya, ada ini dong. Sekarang gua udah sering masalah banget ya sejuta itu umat. mah. Gua mau nanya Nggak ke sefrekuensi. Almeira. Boleh. Eh, kamu pernah gak sih ngerasa pertemanan kamu gak sefrekuensi lagi? Pernah lah, tapi sebelumnya awal-awalnya tuh kan kita tuh deket banget ya dan sefrekuensi gitulah kemana-mana kita tuh selalu bersama gitu lah ya kayak dalam pertemanan gitu sih. Terus tapi seiringnya waktu ya kita tuh kayak nggak ini lagi kayak nggak sefrekuensi lagi karena mungkin masanya udah habis ya. Iya. Gitu. Kayak udah ada yang Iya. mau ditanggapin? Udah sih. Udah gitu aja sama. Setiap masa ada orangnya, setiap orang Iya. ada masanya. Iya. Well. Ya, jadi yang tadi itu adalah segmen yang terakhir kita, tapi kita masih ada Iya. cukup waktu ya. Jadi kalau misalnya mau ada yang dibahas lagi di apa, kita bisa. Iya bisa. Ada yang mau dibahas lagi misalnya? Apa ya? Nih aku mau nanya nih. Boleh. Menurut ini siapa aja jawab ya. Bebas mau Ame, mau Rai atau Mesya. Menurut kamu gimana sih cara agar teman-teman bisa selalu ada dan lama bertahan? Jadi Itu tadi udah. Kayak yang tadi aja oh pertanyaannya. sama kayak yang tadi. Ini Iya. aja nih. Ini kan kalian SMK ya. Oh, iya. Sebelumnya itu sebelum Sorry. kalian ya sebelum kalian pas SMK itu kan pas di SMP itu kalian kayak sama teman-teman kalian tuh udah deket banget, terus kayak udah solid banget lah. Nah sekarang masuk SMK itu kayak mulai beradaptasi lagi gitu kan. Nah gimana kak perasaan kalian pas pertama kali masuk SMK Iya, dan vibes-nya, Iya, vibes-nya vibes. pas masuk Betul. jadi Amel- kelas Amel dulu. 10 di SMK. Kalau aku sih ya, aku mau ceritanya MPLS aja deh. Biar Boleh, kan boleh. kita awal masuk Oh ya, ke MPLS, sekolah nah. Iya boleh. SMK 2 ya. Awalnya pasti canggung banget kan ya, karena kita tuh mulai beradaptasi lagi dari kayak nol gitu loh. Iya. Apa kenal sama teman baru, guru baru, terus mata pelajaran yang baru juga. Tapi kalau udah apa deket gitu ya sama teman baru, itu sih bikin santai gitu ya. Iya, jadi nyaman gitu ya. Dan Emang teman-temannya juga jadi kayak gak canggung lagi. iya, awalnya pasti bakalan canggung karena kita dari sekolah yang berbeda gitu. dari
berbeda-beda terus kita sekarang ketemu lagi gitu ya. Boleh nih, selanjutnya gimana? Kalau dari aku sih awal pertama kali masuk SMK tuh takut ya pastinya, setiap orang pasti ada rasa takut gak sih buat beradaptasi lagi. Tapi di situ aku enjoyin aja dan coba berbaur sama yang lain gitu, yang sekelompok kita waktu pas MPLS. Dan dari situ tuh aku tuh udah nggak kayak di SMP lagi yang cuman diem gitu ya, dan sekarang udah lumayan bisa berbaur gitu. Jadi kamu pas di SMP pendiam. Lumayan. Introvert. Sekarang pendiam nggak? Enggak. Lumayan lah ya. Enggak. Lumayan, berarti bagus jadi Ya, ada bagus ada perubahan, iya. peningkatan. Soalnya kan kita tuh SMK tuh bisa dibilang harus siap untuk kerja gitu, ada yang Iya, kuliah benar. juga. Jadi harus bisa berbaur gitu. Iya, karena di dunia kerja itu nggak boleh kayak kitanya introvert atau gimana. Iya. Iya, nanti jadinya jelek, bisa aja dipecat ya kan. Langsung dipecat gitu. Iya, jadi terbilang Ya, buruk. emang benar sih kan kalau diem terus gimana? Iya. Iya sih ya. Misalnya Jadi kalau kamu jadi kayak apa sih itu tuh? Yang nawarin barang masa mau diem Ya, gitu, sales ya. introvert? Sales. Sales, Iya ya. benar. Iya, Dia malu. nemuin yang beli. Oke, gitu, boleh? sosialisasi. Arin? Arin? Vibes pas masuk ke sekolah SMK Negeri 2. Vibes. Gimana perasaannya gitu nggak sih? Gimana perasaannya? Ada banyak betul alam itu ada Jadi kata Arin katanya awalnya aku masuk pertama kali sekolah negeri gitu. Jadi dia tuh apa dari Swasta. sekolah swasta dan karena masalah khawatiran orang tuanya awalnya seneng bagaimana gugup banget jujur gitu kata Arin, ketemu orang-orang yang baru gitu, terus makin lama kenal gitu. Jadi apa ya, karena kelasnya beda-beda walaupun bisa ngobrol sebentar juga cerita tentang apapun. Tuh enak gitu ya, nyaman. Iya, jadi karena kan swasta sama negeri itu tentunya beda ya. Dari mulai pertemanan, terus obrolan-obrolannya juga pasti beda kalau swasta. Siapa di sini yang swasta? Arin doang? Arin. Atau Malaysia? Enggak, belum Malaysia pernah. negeri. Berarti karena swasta ke negeri itu perlu adaptasi yang lebih juga, soalnya teman-temannya juga pasti bakalan beda. Tuh. Mungkin maksudnya kayak gitu. Iya, Nah, benar. kita sekarang mau flashback nih pas COVID-19. Boleh ya? Boleh. Ceritain hal yang singkat aja deh dari kalian. Pas COVID-19 gimana? Pas di Perasaan sekolah. saat PJJ ya? Oh, PJJ ya. Perasaan saat Oh iya, PJJ kalian gimana waktu nih? SMP PJJ ya? Aku Iya, jadi dari SD malahan. Oh, Kelas dari 6 SD? nggak sih? Oh iya, dari kelas 6 ya? Kelas 6 Kelas 6. kelas 5 kan. Oh, kelas Oh, ada yang Berarti kita beda-beda, ada yang Berarti beda. beda. Gak boleh nih, siapa dulu? Mas ya? Aku Almi dulu. apa ya, pandemi ya kan, terus kita tuh harus berdiam diri di rumah yang buat kemana-mana. Awalnya sih seneng banget ya karena bisa rebahan terus, gimana ya, pokoknya mah enak lah Iya, pasti. nyantai di rumah. Tapi makin lama kan apa sih 2 tahun ya? Iya, 2 tahun apa ya, ingin keluar gitu, ingin ketemu teman-teman lagi, ingin ngobrol lagi sama teman-teman kelas. Tapi ya gimana lagi? Iya, jadi Kita lulus SD apa? Kelas langsung ke SMP tuh. nggak tanpa MPLS gitu ya, Tanpa nggak ngerasain MPLS soalnya COVID. Jadi kita tuh PJJ, makanya pas MPLS di SMK kita tuh benar-benar first banget gak sih? Ya, si pertama Marshall kali. malu ya katanya tadi. Kenapa? itu yang MPLS Iya, karena pertama kali pertama kali ngerasain ya. rasanya MPLS di sekolah tuh gimana? Karena waktu SMP kita nggak ngerasain kan. Iya benar. Terus boleh Buat ceritain? Udah gimana? Katanya ini berasa deja vu gitu saat sebangku
gitu. Kayak udah Perasaan Oke. saat PJJ gitu kayak Waktu pas bukan. Jadi awalnya tuh apa? Kan PJJ nih. Jadi Iya. intinya kangen sama teman sebangkunya gitu. masih ada. Atau- kalau aku sih waktu pas kopi tuh tugas tuh jadi keteteran ya. Iya, Jadi pasti. ya Udah gitu begitu aja. sih. Tugas yang keteteran dikejar deadline gitu ya. Iya. Dipanggil guru. Mati gak sih kamu? Iya. Jadi tahu ya guru tuh jadi sangat kenal saya gitu loh. Kita langsung aja ke mau apa ke bahasan terakhir. Karena waktu kita bentar lagi ya. Mau ke ini teman versus keluarga, mana yang lebih bisa dipercaya? Siapa dulu? Jangan Arin dulu. Ayo. Marsha. Kalau aku sih keluarga ya, karena keluarga tuh dari kecil gitu udah tahu kayak gimana gitu. Iya, orangnya. pasti. Ada lagi? Iya. Tapi kamu ngerasa kalau misalnya kamu lagi pengen cerita atau kayak pengen curhat gitu, kamu merasa lebih nyamannya sama temen atau sama keluarga gitu? Enggak kedua-duanya. Kedua-duanya? Iya. Jadi aku sama diri sendiri aja sih, ya udah gitu. Oh, curhat sama diri sendiri. Keren. Tapi ya bisa diceritain ke mama mungkin karena kan mama itu terdekat ya sama kita. Jadi Tapi beda-beda. kalau Iya, misalnya beda-beda iya, ini mah pengalaman aku kalau misalnya kita ada masalah kan kalau ke temen takutnya temennya kayak itu Bocor. bocor Iya. ya bocor. Fake Kalau kayak ke tadi. orang tuh nggak mungkin kan, makanya kita terus bisa jadiin mama itu kayak bestie. Iya, benar. Paling sama saudara sih, soalnya saudara. soalnya saudara tuh suka cerita-cerita. Jadi kalau misalnya aku ngobrol sama saudara tuh jadi enak gitu. Soalnya mereka tuh juga ceritain pengalaman mereka. Jadi ke akunya juga nggak usah ngeraguin lagi gitu kepercayaannya. Udah. Kalau Udah. dari aku teman versus keluarga mana bisa yang percaya ya kalau misal curhat kecil ya aku ke teman sih. Kalau misalnya aku butuh dukungan aku keluarga Mantap. Iya. Arin ada gak? Nggak ada, Arin nggak menanggapi lagi? Tidak ada. Kita- Tentang, teman PS versus keluarga mana yang bisa dipercaya. Jadi katanya tergantung, aku juga terkadang percaya mereka semua. Jadi aku lebih percaya keluarga, yaitu mama papanya. Terus yang suka effort support untuk aku dan selalu peduli. Kalau teman kadang-kadang gitu kan. Pasti Jadi, keluarga ya. Jadi beda-beda ya. Keluarga yang Kalau utama gitu. iya, kalau dari Arin itu mungkin lebih nyaman cerita sama keluarga. Kalau misalnya Marsha lebih nyaman cerita sama saudara ya. Kalau Iya. tadi Ame cerita Kalau curhat kecil ke teman. ya ke teman. Rahasia Yang banget. rahasia banget keluarga. Iya. Benar. Oke, obrolan kita hari ini panjang banget, tapi seru banget gak sih? Kita udah bahas banyak banget soal pertemanan dari teman yang attitude, fake, terus vibes pas ke SMK, flashback gitu. Udah, Semoga obrolan kita bisa menjadi referensi buat kalian yang lagi ngalamin masalah pertemanan atau cuma pengen tahu lebih tentang gimana caranya menjaga hubungan yang sehat. ya terus gimana kalian Kata-kata. rasanya habis berkata ya kata-kata. Kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini. Dari Marsha dulu. Dari Almi dulu. Wajah. Oh, dulu lah. Ya boleh Ame ya mengalah. Aku lagi mikir dulu. Bentar ya guys. Oke, kita akhiri saja akhir hari ini. Terima Akhirnya kasih. ini tuh jadi kata-kata. Gak usah lah. Intinya mah ini. Oh, boleh. Jangan mencari teman yang sempurna, tapi carilah yang nyaman untuk diri sendiri dan udah Orang sih, lain. orang lain. Iya, keren banget. Pokoknya dari aku. Udah, Udah aja. udah aja. Udah aja. Boleh Oke, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Annyeong. Bye bye.